Sekarang kita masuk ke exercise 7. Nah, di exercise 7 ini akan ada 6 task yang cukup panjang. Sekarang kita langsung masuk aja ke task yang pertama. Kita langsung ke bagian solution. Nah, di task yang pertama ini kita akan post an increase in capital. Di sini kita akan mencoba membuat transaksi penambahan capital atau modal dengan Enjoy Screen. Jadi, kan kita tahu kalau misalkan ada dua jenis. Yang pertama itu ada Enjoy Screen, lalu yang kedua adalah Complex Screen. Nah, di exercise sebelumnya, kita udah membuat capital kita masing-masing, yang kodenya itu 700, kode kelas nomor urut, yang sudah kita assign juga ke balance sheet. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat transaksi menggunakan akun kita masing-masing itu. Jadi, kita akan melakukan posting penambahan kapital kita senilai 200.000 dengan Enjoy Screen. Nah, langkah-langkahnya itu kalian bisa lihat di modul. Yang pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu dokumen entry. Yang terakhir, kita double klik di enter GL account dokumen. Nah, kalau misalkan ada motif seperti ini, kalian masukin company code-nya 1000 ya. Lalu klik centang hijau. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu nggak apa-apa ya. Kalian bisa langsung masuk ke enter GL account dokumen company code 1000. Seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan atau layout dari Enjoy Screen. Jadi, Enjoy Screen kan itu ada 4 bagian. Yang pertama itu template. Nah, di sini template-nya itu masih belum tertampil. Jadi, kita klik dulu try on yang paling atas kiri ini. Kita klik. Nah, sini ada yang namanya template. Jadi, di sini nanti kita bisa pilih kolom apa aja sih yang mau kita tambahin. Nah, setelah itu kita tutup. Tutupnya itu try off ya. Terus, di atas kiri ini adalah header data yang di bagian basic data. Terus yang kanan atas ini adalah information area. Terus yang paling bawah ini adalah line item information. Jadi ini adalah tempat untuk kita input jurnal yang akan kita posting gitu. Nah, sekarang kita mau isi header datanya dulu. Kita mau isi dokumen date-nya sesuai dengan yang ada di modul. Untuk dokumen date-nya itu adalah tanggal hari ini. Kalian bisa klik di kotak warna putih ini. 18. Oke. Sini tanggal 18 bulan 9 2024. Lalu posting date-nya itu sama ya, 18 bulan 9 2024. Lalu untuk dokumen header text-nya ini kita tulis increase in capital, lalu kode kelas kita P, lalu nomor urut. Nomor urut aku itu 60. Habis itu kita pindah ke line item information yang di bagian bawah ini ya, teman-teman. Nah, di sini kan belum ada tuh kolom bisnis area. Maka kita mau coba buat masukin kolom bisnis area. Karena nanti kita akan menginput bisnis area, maka kita mau nambahin. Berhubung di sini belum ada, jadi kita akan masukin kolom bisnis area. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kita klik try on dulu, try on yang tadi, di kiri atas. Habis itu kita klik yang screen variant for item, yang paling atas ini. Oke. Terus, kita cari yang Z with business area. Z with business area yang ini ya, teman-teman. Terus, kita double klik. Nah, nanti akan muncul nih di bagian sini, business area. Nah, supaya template-nya yang tadi itu hilang, kita bisa klik try off ya, teman-teman. Dan sekarang di sini akan ada muncul yang bisnis area.
Oke, sekarang kita mau input item-item yang ada di line item information. GL account kita masukin, GL account yang kita masukin untuk yang line item pertama, ini kita bisa lihat di modul. Yang ini ada bagian yang kredit, lalu ada yang bagian debit. Untuk yang bagian kredit dulu, GL account-nya kita isi 700, kode kelas kita P, lalu nomor urut aku 60. Terus, untuk bagian debit kreditnya ini, di ORC ini, kalian cari yang kredit. Kalian isi kredit. Lalu amount-nya kita tulis 200.000. Oke. Untuk bisnis areanya, itu adalah B, kode kelas nomor urut. Nah, kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa lihat di Excel yang sudah dibagikan. Nah, di bagian bisnis area ini. Nah, kalian bisa cari sesuai dengan nomor urut kalian ya. Nah, punya aku berarti yang paling bawah. Jadi B kode kelas kita P, lalu nomor urut. Nomor urut aku 60. Pokoknya kita jangan sampai salah untuk GL account-nya. Yang ini, karena kalau misalkan kita salah, kita bisa nyasar ke akun teman-teman kita gitu. Nah, untuk GL account 700 kode kelas nomor urut itu kan tadi capital. Kalau misalkan kita mau melakukan penambahan modal, itu kan kita jurnal pasti di kredit. Karena modal itu bertambah di sebelah kredit dan nilainya itu adalah sebesar 200.000. Nah, sekarang kita mau masukin sisi debitnya. Kita ikutin yang di modul, GL account-nya 78.200. Lalu debit, amount-nya sama ya, 200. Terus, bisnis areanya masih tetap sama. B, kode kelas nomor urut. Habis itu sudah selesai, kursornya masih di bagian bisnis area kan. Terus kita tekan enter 1 kali. Nah, nanti akan muncul di bagian information area di sini. Kalau misalkan lampunya di sini sudah hijau, itu berarti kita sudah balance ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan nih, ternyata nanti kita ada typo. Yang harusnya 200.000 jadi 20.000, nanti di sini tandanya itu akan bukan hijau ya, teman-teman. Tapi nanti mungkin aja lampunya warna merah. Dan itu artinya kita nggak bisa mempostingnya. Kita harus memperbaikinya dulu, baru kita bisa posting. Jadi jangan sampai salah amount-nya atau jumlahnya, nanti akan ada tanda seperti itu. Jadi untuk SAP yang enjoy screen, itu kita akan diberikan sinyal dari SAP kalau misalkan jurnal yang kita buat ini sudah balance atau belum. Nah, sekarang kalau misalkan sudah selesai, semua kita bisa posting. Nah, postingnya itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita bisa klik yang dokumen yang pojok kiri atas, paling atas banget ini, teman-teman. Terus kita klik bagian post, atau cara kedua, kita klik langsung yang bagian disket. Atau yang cara ketiga itu kalian bisa aja langsung pakai Ctrl S. Nah, kita klik pakai disket ya untuk postnya. Oke, setelah kalian post, nanti di bagian kiri bawah itu akan ada nomor dokumen. Nah, nomor dokumennya ini kalian catat ya, teman-teman. Boleh kalian kopas, terus kalian taruh di catatan kalian. Terus, aku juga udah upload Excel khusus untuk nomor dokumen. Nah, nanti kalian nomor dokumennya itu, kalian bisa taruh juga di Excel yang ada di file Teams ya, teman-teman. Yang dimasukin hanya angkanya ini doang ya, teman-teman. Oke, kita kan sudah selesai memposting dan kalian juga sudah mencatat untuk nomor dokumennya. Nah, tapi kita belum tahu nih bentuk jurnal yang tadi kita udah posting itu seperti apa. Kalau misalkan kita mau lihat, kalian bisa klik dokumen yang paling pojok kiri atas itu, terus kita klik display.
Dan kita akan masuk ke display dokumen data entry view. Nah, di situ akan muncul jurnal yang tadi kita buat. Nanti kita tahu GL account itu debit atau kreditnya itu dari mana. Nah, kita bisa lihat dari amount-nya yang sebelah sini. Kalau misalkan di belakangnya itu ada minus, berarti itu adalah kredit. Tapi kalau misalkan nggak ada minusnya, itu artinya dia debit. Tapi selain itu kita bisa lihat dari PK-nya atau posting key. Nah, kalau misalkan 40 itu artinya debit. Kalau misalkan 50 itu artinya kredit. Nah, sekarang untuk tag 1 sudah selesai, kita bisa langsung slice end ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke task 2, yaitu query and account. Nah, untuk query and account di sini, kita mau make sure kalau misalkan postingan yang tadi kita udah buat itu udah benar-benar sesuai dan saldonya itu juga sudah masuk ke GL account-nya. Nah, caranya itu kita bisa ikutin di modul, accounting, financial accounting, general ledger, account, lalu double klik di display balance. Display balance-nya yang biasa ya, teman-teman. Nanti kita akan masuk ke halaman GL Account Balance Display. Nah, kita mau ngisi sheet-nya dulu. Di sini kita masukin untuk account number, itu GL account-nya yang ada di modul 78200. Lalu company code-nya 1000, sudah betul. Fiscal year-nya 2024 juga udah betul. Terus untuk bisnis area, kita di sini belum bisa untuk input bisnis area dulu. Nah, tapi di modulnya itu ada bisnis area nih, teman-teman. Nah, sekarang kita mau lihat di bisnis area, apakah yang tadi kita posting itu sudah masuk ke GL account dan bisnis area. Nah, untuk cara cek ke bisnis areanya itu, di sini, nah cara kita cek ke bisnis areanya itu, di sini kan belum ada nih bisnis areanya. Maka dari itu, kita klik yang bagian warna-warni ini, atau free selection. Kita klik. Nah, nanti di sini akan muncul free selection. Habis itu, di sini ada bagian yang bisnis area. Kita masukin bisnis area kita yang tadi, B, kode kelas, nomor urut. Kode kelas kita P, lalu nomor urut kalian masing-masing ya, jangan lupa. Nah, setelah itu, kita back, atau klik yang hijau ini. Setelah itu, kita kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, kita klik yes ya. Nah, di sini akan ada tulisan satu aktif. Artinya, di dalamnya itu kita sudah memasukkan bisnis area kita. Lalu sekarang kita klik execute. Nah, nanti akan muncul kalau misalkan angka 200.000 yang tadi kita sudah masukkan di GL account 78200 itu sudah masuk ke bisnis area kita masing-masing. Nah, di sini saldonya pasti adanya di sisi debit ya. Nah, di sini untuk periodenya itu adalah periode 9 karena kita buatnya lagi di bulan 9. Terus kalau misalkan kalian lihat, ini kan periodenya sampai 16 ya. Padahal bulan kita itu cuma sampai 12 doang. Nah, untuk melakukan posting itu kan ada dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di SAP ini, dia tuh menyediakan 4 periode khusus untuk melakukan yang namanya adjustment. Nah, abis itu, kita bisa klik back atau yang hijau kayak tadi. Nah, nanti kita akan balik lagi ke tampilan seperti ini. Tadi kita kan mau lihat untuk bisnis area kita masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan kita mau lihat secara keseluruhan, jadi nggak terbatas pada bisnis area kita sendiri. Nah, kita bisa klik free selection lagi, yang tadi. Terus pada bisnis areanya kita tadi, yang BP 60 itu kita hapus. Ini kita hapus supaya kita menampilkan semua saldo terkait dengan GL account 78200, nggak terbatas pada bisnis area kita doang. Habis itu,
kita bisa back atau, yang warna hijau ini, terus kalau misalkan ada pop-up kayak gini lagi, kita klik yes. Nah, nanti yang tadinya di sini satu aktif jadi hilang karena bisnis areanya tidak kita isi. Selanjutnya, kita bisa klik execute. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi mungkin nanti tampilan yang ada di layar kalian itu akan berbeda. Kenapa? Karena angka-angka di sini itu akan update pada saat kalian kerja. Jadi mungkin nanti selalu teman-teman kalian juga pada saat mengerjakan itu akan ada di sini. Jadi sehingga angkanya akan berbeda karena angka yang ada di sini adalah akumulasi dari semua orang yang mengerjakan GL account ini. Jadi kalau misalkan tampilannya berbeda, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan kita sudah make sure angkanya itu udah masuk ke GL account kita boleh langsung slice end ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke task 7, yaitu create a complex posting. Nah, di sini kita akan mengerjakan hal yang sama dengan task 1, yaitu kita akan melakukan penambahan modal atau capital, tapi bedanya kalau tadi kan kita menggunakan enjoy screen, sekarang kita menggunakan complex screen. Nah, sekarang kita bisa ikutin aja caranya. Kalian bisa lihat di modul. Yang pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, dokumen entries, lalu yang terakhir adalah general posting. Kalian double klik. Dan nanti kita akan masuk ke halaman enter GL account posting header data. Yang ini merupakan tampilan dari complex screen. Kalau misalkan enjoy screen, itu semuanya 4 bagian diletakkan dalam satu bagian di satu screen. Nah, beda dengan complex screen. Jadi, untuk kita menjurnal bagian debit atau kreditnya itu, dia tidak ada di satu screen yang sama. Jadi, nanti kita akan coba dulu, baru nanti mungkin kalian akan paham. Dan sekarang kita mau coba isi jurnalnya. Nah, di sini kita disuruh ngisi dari dokumen date dulu sampai ke currency. Jadi yang first line itemnya itu nanti untuk bawah ya. Sekarang kita isi. Nah, sekarang untuk dokumen date-nya kita isi tanggal hari ini. Lalu untuk dokumen tipenya itu SA, sudah langsung ada. Tapi kalau misalkan nggak ada, kalian bisa cari di kotak putih yang kecil ini. Terus company code-nya 1000, lalu posting date-nya itu hari ini, sama. Terus untuk period-nya itu adalah period sekarang, bulan 9. Lalu currency-nya itu adalah euro. Nah, untuk field yang ini, dokumen header text-nya itu kita isi increase in capital, kode kelas, nomor urut. Setelah itu, di bawah ini kan ada first line item, tempat kita untuk masukin jurnal atau GL account yang akan kita jurnal. Nah, sekarang kita isi untuk posting key-nya itu 40. Ya udah isi. Lalu akunnya itu adalah 78200. Nah, 40-nya tuh ini yang tadi aku udah jelasin, itu artinya untuk yang di sebelah debit. Nah, makanya kita masukin untuk akunnya ini adalah 78200. Nah, selanjutnya untuk kita bisa memasukkan amount-nya, kita bisa enter sekali ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita enter satu kali, itu akan muncul tampilan yang kedua. Nah, ini tampilannya teman-teman. Dan kita akan masuk ke halaman enter GL account dokumen add GL account item. Nah, habis itu kita bisa di sini lihat tulisan debit entry. Artinya, ini adalah kolom untuk memasukkan informasi jurnal yang di sebelah debit. Nah, amount-nya sama kayak tadi, kita isi 200.000.
Bisnis areanya kita masukin bisnis area kita masing-masing, B, kode kelas, nomor urut. Lalu, untuk mengisi informasi yang dikredit, tadi kan kita baru ngasih informasi di sebelah debit. Nah, sekarang kita mau ngisi informasi yang sebelah kredit. Nah, untuk yang di sebelah kredit ini ada di bawah yang teman-teman di next line item. Sama kayak tadi, posting key-nya atau PK-nya itu kita isi 50. Lalu untuk account-nya itu kita pakai 700, kode kelas, P, lalu nomor urut masing-masing. Setelah itu kita klik enter 1 kali. Di sini akan muncul credit entry. Sama kayak tadi, kita masukin amount-nya itu 200.000. Habis itu, bisnis areanya sama B, kode kelas, nomor urut. Kalau misalkan sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi kan kalau misalkan di Enjoy Screen, kalau misalkan kita mau melihat balance atau tidaknya, itu kan ada lampu hijaunya ya di Information Area. Tapi kalau misalkan di Complex Screen itu nggak ada lampu hijaunya nih. Tapi ada cara kita tahu postingan yang kita udah buat itu sudah sesuai atau belum, sudah balance atau belum. Caranya itu kita bisa klik Display Document Overview, ini yang gunung matahari ini, yang icon gunung matahari ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini debitnya itu sudah 200, lalu kreditnya juga sudah 200.000. Maka bisa kita posting kalau misalkan sudah balance nih teman-teman. Kita klik tombol disket, lalu kita post. Nah, sama kayak tadi, nanti akan muncul nomor dokumen di bawah sini. Nanti kalian bisa catat, lalu kalian jangan lupa kalian tulis juga di Excel yang aku udah taruh di file. Oke, setelah kalian catat dan kalian tulis di Excel, kalian bisa slice and ya teman-teman. Nah, di teks 4 ini kita mau ngecek lagi nih, setelah kita melakukan posting untuk kedua kalinya dengan complex screen, apakah akun kita buat tadi 78.200 ini sudah berubah menjadi 400.000. Yang dimana 200.000-nya itu dari Enjoy Screen dan 200.000-nya lagi itu dari Complex Screen. Oke, kita langsung aja masuk langkah-langkahnya. Kalian bisa lihat dari modulnya. Yang pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu accounts balances, general, GL account balances, lalu yang terakhir itu adalah double klik di SAP minimal variance. Nah, nanti kita akan masuk ke GL account balances. Lalu kita isi aja sesuai sama yang ada di modul. GL account-nya itu kita masukin 78.200. Lalu untuk company code-nya itu 1000. Lalu untuk reporting period-nya itu kan 1 sampai 16. Itu kan Januari sampai dengan bulan adjusting. Tapi karena kita maunya cuma buat lihat di bulan ini doang, jadi kita ganti jadi 9 to 9. Habis itu kita centang di bagian business area location-nya. Lalu kita lihat fiscal years-nya itu udah benar, 2024. Habis itu kita bisa langsung klik execute. Lalu di sini kita akan ditampilkan list akun-akun yang melakukan posting dengan GL account 78.200. Nah, kita akan mencari
untuk bisnis area kita masing-masing. Nah, kita bisa klik find atau icon teropong ini, lalu kita masukkan 78200. Lalu klik yang centang hijau. Oke, kalian bisa scroll sampai kalian bisa menemukan bisnis area kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian nggak ketemu nih sama bisnis area yang kalian, kalian bisa cancel dulu, kalian bisa X. Terus nanti di bagian sini, di bagian find ini, yang cancel search after hits ini, kalian ganti dari 100 jadi 500. Kita coba. Oke, lalu kita centang hijau lagi. Di sini kalian bisa cari. Oke, di sini udah ketemu nih punya aku BP60. Nah, di sini kita geser sedikit. Nah, di sini saldo untuk bisnis areanya aku BP60 itu adalah 400.000. Jadi saldonya 400.000 udah benar. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat ada 00 itu di samping 400.000 itu adalah 0 karena untuk barisan itu adalah barisan previous period atau bulan sebelumnya. Jadi yang 400.000 adalah current period atau bulan sekarang. Jadi di bulan 9 bulan lalu itu masih 0. Jadi bulan 9 bulan lalu itu masih 0 karena bulan lalu itu belum ada posting yang terbentuk. Oke, kalau misalkan sudah sesuai dan sudah benar 400.000, nah, kalau misalkan sudah benar dan sudah sesuai 400.000, kita bisa close aja ya di atas. Nah, berarti udah benar punya kita di sini juga 400. Nah, sekarang kita untuk task 4 sudah selesai, jadi kita bisa langsung slice N. Kita lanjut ke task 5, yaitu run the balance sheet. Di task 5 ini, kita mau melihat tampilan dari balance sheet kita, dan kita akan cek GL account yang kemarin kita sudah posting. 200.000 di enjoy screen, lalu 200.000 juga di complex screen. Itu sudah masuk ke balance sheet atau belum? Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat juga dari modul. Kita lanjut ke SAP-nya. Yang pertama accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, information system, general ledger report, lalu balance sheet or profit and loss statement or cash flow, lalu general, lalu actual or actual comparison, dan yang terakhir kita double klik di balance sheet or profit and loss statement. Nanti kita akan masuk ke halaman financial statement. Kita isi dulu field-nya sesuai sama yang ada di modul. Kita isi GL account-nya itu 700, kode kelas nomor urut. Kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Setelah itu, company code-nya kita isi 1000. Lalu financial statement version-nya itu adalah INT. Di sini ya, teman-teman, di bagian paling bawah, INT. Lalu untuk language-nya itu EN. Reporting years-nya itu 2024. Terus untuk reporting period-nya ini, kita kan mau lihat untuk bulan ini aja. Maka di sini kita harus 9 to 9. Untuk comparison years-nya itu adalah perbandingan. Jadi kita mau membandingkan tahun ini dengan balance sheet di tahun lalu untuk melihat kira-kira apakah ada penurunan atau kenaikan di tahun lalu atau di tahun 2023. Jadi di sini tahun 2023 betul, terus comparison
Periodnya itu sama kayak tadi, 9 tuh 9 juga. Nah, kita make sure dulu semuanya sudah betul. Habis itu, list output-nya pastikan yang terpilih adalah classical list. Yang paling bawah ini. Oke, karena sudah semuanya, jadi kita klik execute. Nanti akan masuk ke halaman commercial balance sheet. Commercial balance sheet. Dan nanti kita bisa lihat di dalam subscribe capital itu ada akun kita masing-masing. Yang OSC itu angkanya adalah 400.000. Yang dimana 200.000-nya itu dari Enjoy Screen dan 200.000 sisanya itu dari Complex Screen. Nah, untuk comparison periodnya itu masih 0. Kenapa? Karena di bulan 9 tahun lalu itu kita nggak melakukan posting untuk akun ini. Jadi, kita baru posting di bulan 9 tahun ini. Nah, untuk selisihnya atau difference-nya, ini merupakan selisih antara reporting dengan yang ada di comparison-nya. Nah, kalau misalkan angkanya sudah betul, 400.000, kita bisa langsung slice N aja ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke task terakhir, yaitu task 6, terkait dengan view cost element. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita akan melihat cost element dari suatu GL account itu untuk apa. Jadi, kalau misalkan kita mau melakukan posting terkait dengan revenue dan expense, biasanya itu kita diminta untuk melakukan cost element. Dan nantinya ini akan digunakan sama bagian controlling untuk melakukan pengawasan terhadap cost sama revenue-nya. Nah, nanti ini kita akan pelajari lebih lanjut itu di MASAP ya. Nah, di FASAP ini kita cuman lihat cost element dari suatu GL account. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat di modul. Yang pertama, itu accounting, lalu financial accounting, general ledger, master record, lalu GL account, individual processing, dan yang terakhir double klik di centrally. Nah, kita akan masuk ke halaman edit GL account centrally. Kita akan masukin angka sesuai yang ada di modul. GL account-nya kita masukkan 475.000. Lalu untuk company code-nya 1000, sudah betul. Nah, setelah itu kita langsung aja enter 1 kali. Nah, di sini akan muncul keterangan kalau akun 475000 ini adalah GL account untuk company car cost atau biaya mobil perusahaan. Kalau misalkan kita melihat cost elemennya, kita bisa klik di bagian edit cost elemen, paling pojok sini ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul tampilan cost elemen kategorinya 1. Sini. Cost elemen kategorinya 1. 1 ini adalah cost elemen untuk primary cost atau cost reducing revenue. Kalau misalkan kita mau lihat kira-kira cost elemen itu ada apa aja, kita bisa klik kotak putih sebelah kanan ini. Teman-teman, kita bisa klik sebelah sini. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama itu ada 1, 3, 4, 11, 12, dan 22. Nah, habis itu kita bisa langsung silang aja. Nah, untuk penentuan kelas elemen kategori ini dilakukan sama bagian controlling. Dan untuk menentukan biaya mana yang masuk ke kelas elemen yang mana, itu juga dilakukan oleh bagian controlling. Nah, untuk lebih jelasnya itu akan kalian pelajari di MASAP. Nah, yang penting, konsep ini kita tahu kalau misalkan melakukan posting terkait dengan revenue dan expense itu, kita akan berpengaruh ke yang namanya cost element. Oke, jadi untuk task 6 ini udah selesai, berarti untuk materi unit 2, exercise 7 juga sudah selesai, kalian bisa langsung slice N.